Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya sehingga dapat berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat beriringan salam kepada junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Muhammad Akmal Gifari dapat membersamai kembali pemirsa Beranda Dakwah tentunya dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah seorang dosen dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yaitu Al-Ustadz Dr. Abdul Majid MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Ustadz dan keluarga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Ustadz ya. Amin. Doa yang sama untuk Ananda Akmal. Amin. Terima kasih Ustadz. Baik, pemirsa Beranda Dakwah, pada kesempatan kali ini Al Ustadz Abdul Majid akan menyampaikan tausiah terkait menghidupkan sunnah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak penyampaian kata pengantar terkait materi kita pada hari ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ananda Akmal, Ya, Ustaz. hari ini cakep betul ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan seluruh kru UINSI TV, Ya. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah Ustaz. Para pemirsa YouTube di UINSI TV, ya para milenial ya, anak-anak muda semua yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah saya sangat senang bisa hadir dan mendapat kehormatan hari ini. Sudah 3 tahunan saya baru diundang lagi. Baik, para pemirsa, menarik saya kira judul yang disampaikan oleh Ananda Akmal tadi, bahwa materi kita hari ini adalah Ihya'us Sunnah. Ihya'us Sunnah itu artinya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa kita ini kan orang yang beragama Islam itu ada pedomannya. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama kita dan sudah menjadi kesepakatan para ulama kita bahwa sumber agama Islam itu atau sumber hukum Islam itu ada beberapa. Yang pertama tentu Al-Quran, itu sudah tidak ada perbedaan. Yang kedua adalah hadis atau yang biasa disebut dengan sunnah, meskipun ada beberapa ulama yang membedakan makna dari kedua term ini. Yang ketiga ijma dan qiyas dan seterusnya. Jadi materi kita hari ini tentang sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Tadi saya katakan bahwa ada perbedaan. Ada ulama yang membedakan antara sunnah dengan hadis. Hadis itu yang membedakan, hadis itu laporan. Jadi laporan-laporan tertulis dalam kitab-kitab hadis yang kita lihat itu laporan. Itu hadis. Hadis itu kan cerita gitu loh. Dan juga bermakna baru juga. Nah, kalau sunnah adalah apa yang bisa ditangkap dari hadis itu untuk menjadi pedoman. Ya kan? Itu yang membedakan. Jadi bisa jadi kemudian dengan pengertian ini tidak semua hadis itu adalah sunnah. Ya kan? Tapi sunnah itu pasti berasal dari hadis. Mungkin kita cukupkan dulu Ustaz ya. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa Beranda Dakwah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda.
Baik, pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan alhamdulillah tadi kita sudah simak bersama-sama terkait pengantar materi kita hari ini, yaitu menghidupkan sunnah berdasarkan hadis Rasulullah. Oleh karena itu mari kita simak kembali pemaparan yang mendalam terkait materi kita yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Majid. Kepada Ustadz, waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita lanjutkan bahasan kita. Tadi kita mengatakan bahwa hadis itu sangat penting. Meskipun ada ulama yang membedakan antara hadis dengan sunnah, tetapi tidak bisa kemudian kita katakan bahwa kalau begitu ya hadis tidak usah. Karena sekarang itu sumber sunnah itu adalah hadis, ya kan? Untuk mendapatkan sunnah itu kita harus membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah adalah apa yang disebut oleh para ulama kita at-tariqah atau jalan, atau biasa disebut oleh anak-anak muda the way of life. Cara hidup atau pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu anak-anakku semua, para pemirsa yang para milenial dan sebagainya, jangan ketika kita mengatakan sunnah yang di pikiran kalian itu cuma jenggot, ya. Jangan cuma tidak boleh isbal dan sebagainya. Tapi yang namanya sunnah itu adalah seluruh yang menjadi bagian dari pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik beliau sebagai seorang manusia biasa yang hidup dalam tradisi Arab yang melintasi pada saat itu, baik beliau sebagai seorang nabi, beliau sebagai seorang kepala keluarga, seorang suami, beliau sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, beliau sebagai seorang pemimpin, kepala negara. Perlu dibedakan antara beliau sebagai nabi dan beliau sebagai kepala negara. Beliau sebagai masyarakat biasa yang senantiasa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Nah, di dalam hadis-hadis itu banyak menceritakan bagaimana Rasulullah bersikap dalam pola-pola seperti tadi ini. Jadi jangan kita hanya berpikir bahwa yang namanya sunnah itu yaitu tadi saya katakan tadi jenggot dan sebagainya. Yang disebut kemudian Islam kafah itu adalah berpakaian dan ini sebagainya. Kemudian mengabaikan yang lain. Kalian sekarang ini yang ada di Fuad belajar itu bagian dari sunnah. Nuntut ilmu kan bagian dari sunnah. Kita beribadah sesuai dengan sunnah. Kita berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan sunnah. Kita membaca tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, ya kan? Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang yang kadang merasa alim, merasa paham sunnah, tapi cara ngomongnya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya nggak benar. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan salah seorang jamaah atau sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya itu punya tetangga, ibadahnya luar biasa, salat malamnya, pokoknya puasanya, sering baca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi kepada kami yang ada di sekitarnya nggak baik hubungannya kepada kami. Nabi bilang orang itu calon penghuni neraka. Ya, calon penghuni neraka. Terus ada lagi, ya Rasul, tetangga kami ya ibadahnya biasa-biasa aja, tetap beribadah tapi biasa-biasa, tidak seperti tadi itu. Bacaan Quran juga seperti biasa, puasanya juga seperti biasa, tapi Masya Allah ya Rasul, baik sekali hubungannya kepada kami. Nabi mengatakan orang itu calon penghuni surga. Nah, artinya adalah bahwa kadang ada orang kita temukan ibadah ritualnya sangat kuat, tetapi sosialnya kurang. Karena yang dia pahami, yang harus kita hidupkan itu adalah sunnah yang sifatnya ritual di dalam ibadah. Tapi sunnah dalam sosial itu yang kurang dilakukannya. Nah, ini yang kadang kita ini sama dengan kalian-kalian sebagai mahasiswa, apapun itu juga, cara berinteraksi dengan teman, cara berinteraksi dengan guru, dosen dan sebagainya. Ada kecenderungan sekarang, mohon maaf ini kepada mahasiswa. Bahkan saya pernah negur mahasiswa. Ketika menghubungi dosennya itu dengan WA misalnya, itu kan sering menyebut nama. Ya kan? Assalamualaikum Pak Majid misalnya.
Itu kan nggak etis sebetulnya. Nggak etis. Karena Nabi mengajarkan kepada kita bahwa jangan menyebut nama orang-orang yang Anda hormati. Kecuali Anda tidak hormat pada dosennya loh ya. Orang tua dan sebagainya. Dan malah yang sering seperti ini adalah orang-orang yang kadang menyebut dirinya sebagai pengikut sunnah. Padahal kan ada hadis mengatakan begitu. Ya kan? Assalamualaikum Pak Majid. Malah saya tegur. Coba baca hadis ini. Saya bilang. Al-Adhkar. Tidak usah saya buka di kitab hadis yang lain. Baca saja Al-Adhkar Al-Nawawi punya. Itu kan di sana disebutkan bahwa tidak boleh kita menyebut nama dari orang yang kita hormati, orang tua. Misalnya, saya bapakmu misalnya loh. Kau panggil saya Pak Majid. Nah itu kan. Itu nggak benar. Atau dosennya Pak Majid, Pak, Ustadz dan sebagainya. Atau siapa saja yang kita hargai. Itu bagian seharusnya ada sunnahnya di situ, cara kita berinteraksi. Jangan kemudian karena Anda ingin mengatakan sunnah lalu kemudian menganggap bahwa tidak menyebutkan nama itu adalah tidak disebutkan dalam sunnah. Ada sunnahnya, tapi mereka mungkin tidak baca. Ya kan? Tidak membaca. Nah, karena itu para pemirsa UNC TV dan sebagainya dan seluruh kru dan sebagainya, ayo kita belajar lagi hadis Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam segala pola tadi, interaksi kepada sesama, interaksi kepada orang tua, interaksi kepada anak, interaksi kepada sesama teman, tetangga dan sebagainya, ada etikanya gitu loh. Dalam beribadah pun juga ada sunnahnya. Ayo, karena kata Nabi, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Saya tinggalkan dua hal pada kalian. Kalian tidak akan pernah sesat selama Anda berpedoman pada dua hal itu. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahnya. Saya kira itu. Jadi kita berpegang pada itu. Saya kira begitu ya. Masih ada. Nanti kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, makasih. Ya. Baik, pemirsa Beranda Dakwah, luar biasa sekali tadi penyampaian dari Al-Ustadz Abdul Majid terkait materi kita hari ini. Nanti kita akan mengkaji lebih dalam lagi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik, pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait menghidupkan sunnah berdasarkan hadis Rasulullah. Oleh karena itu mari sama-sama kita simak penyampaian dari Al-Ustadz Abdul Majid kepada Ustadz. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Jadi kita lanjut lagi. Bagaimana kemudian kita menyikapi sunnah dalam era kontemporer ini, karena zaman kita kan semakin jauh dari Nabi. Apakah karena kita sangat harus selalu kuat berpegang teguh pada sunnah, lalu kemudian kita tidak bisa menerima hal-hal yang sifatnya baru? Nah, para ulama memberikan gambaran bahwa kita di dalam memahami sunnah itu ada paling tidak dua cara. Ada metode yang sifatnya tekstual, ada yang sifatnya kontekstual. Yang tekstual itu ya apa bunyinya lafaz hadis itu yang dia pahami. Tapi kecenderungan saudara-saudara kita yang memahami seperti ini ya biasanya agak kaku ya. Tapi yang kontekstual itu yang lebih ini biasanya karena lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bukan hadis disesuaikan dengan zaman, tapi yang saya maksud itu adalah mendialogkan hadis dengan perkembangan zaman. Kalau dialog itu kan dua-duanya aktif. Kalau menyesuaikan berarti satu yang aktif, satu yang pasif. Nah, jadi sekarang ini kan sering kita melihat saudara-saudara kita, seringkali ada ungkapan yang begitu cepat diklaim, oh itu bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat, dan sesat itu kan neraka. Memang lawan dari kata sunnah itu adalah bid'ah. Tetapi apa yang dimaksud oleh para ulama yang saya pahami, bid'ah itu adalah az-ziyadatu wan nuqsanu ma adina bihisari. Penambahan atau pengurangan di dalam ibadah, az-ziyadatu wan nuqsanu fil ibadah, penambahan dan pengurangan dalam satu ibadah yang tidak diizinkan oleh syariat. Jadi bisa jadi ada sesuatu yang baru yang kita lakukan tapi tidak bertentangan dengan syariat, itu berarti tidak disebut sebagai sesuatu yang bid'ah. Meskipun itu tidak pernah kita temukan pada zaman Nabi. Contoh sekarang ini kita TV ini kan.
Nah, saudara-saudara kita itu saya pernah melakukan penelitian. Ada saudara kita itu yang sama sekali sampai sekarang tidak mau masuk TV, tidak mau bentuk organisasi, karena dia bilang itu tidak sunnah. Nabi tidak pernah melakukan itu, tidak ada TV di masa Nabi, nggak ada foto dan sebagainya. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa inna asyad dan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun, bahwa sesungguhnya orang yang paling dahsyat nanti sisanya di hari kiamat itu adalah al-musawwirun. Al-musawwirun itu termasuk dimahami yang tukang-tukang foto itu, fotografer. Ya ada Anda ini, karena ini nanti nih. Karena kalau kita mengacu itu, ya termasuk saya karena di dalam ada gambar saya nanti di dalam. Tapi ulama mengatakan tidak. Bukan berarti karena tidak ada pada zaman Nabi kemudian tidak boleh. Kita lihat semangatnya apa. Apakah itu bertentangan dengan Islam atau tidak? Ini seperti ini, TV ini adalah media untuk pengembangan dakwah. Tapi kalau dipakai untuk hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan syariat, berarti itu yang tidak boleh, bukan medianya yang salah. Nah, jadi kita cerdas-cerdas juga di dalam membaca hadis dan sebagainya, menghidupkan sunnah. Tadi kalau saya mengatakan bahwa jangan mengamalkan satu ayat sebelum membaca penjelasannya, maka saya tambahkan ungkapan jangan mengamalkan satu hadis tanpa membaca penjelasan dari para ulama dulu. Jadi kita kembali kepada ulama. Jangan langsung ke teks hadisnya. Karena kita tidak tahu konteksnya. Nabi lah yang tahu, para ulama yang tahu, karena nyambung terus kepada sahabat dan Nabi penjelasan hadis itu. Saya kira jadi para pemirsa UNC TV, mari kita mengamalkan sunnah, mari kita berpegang teguh kepada sunnah, tapi yang cerdas di dalam memahami sunnah itu sehingga kita tidak salah teraf. Ya, oke, saya kira begitu. Luar biasa sekali, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Buat pemirsa Beranda Dakwah yang mungkin ingin bertanya terkait materi kita hari ini, yaitu menghidupkan sunnah berdasarkan hadis Rasulullah, bisa langsung bertanya di nomor 0852 8961 0044 dan nanti akan dijawab di segmen selanjutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik, pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan alhamdulillah sudah ada masuk sekitar 3 pertanyaan, Ustaz. Ini saya bacakan satu-satu, Ustaz ya. Ya, baik. Yang pertama nih, Ustaz, dari Ananda Robiatul Adawiyah. Pertanyaannya, bagaimana memilah dan memilih hadis yang salah dan benar, Ustaz? Iya, baik. Bagus pertanyaannya ya. Bagaimana memilah dan memilih hadis. Jadi Ananda Rabia berinteraksi dengan hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan langsung kita baca, ya sudah, itu sudah Al-Qurannya. Tinggal yang kemudian dilakukan adalah bagaimana memahami ayat Al-Quran itu. Kalau hadis itu 2 tahap. Pertama kita harus tahu dulu apakah hadis ini sahih atau tidak. Jadi bukan soal benar dan salah tadi, sahih atau tidak. Nah itu ada ilmunya, panjang penjelasannya, itu kuliah 2 semester kalau mau itu. Tetapi yang jelas itu dulu kita kalau anak-anak semua para mahasiswa yang bukan sebagai alumni mahasiswa ILHA, Ilmul Hadis dan atau IAT, ya cukup membaca pendapat para ulama terkait hadis itu, apakah sahih atau tidak. Kalau sahih, kemudian kita lanjutkan bagaimana memahaminya. Kalau dhaif tidak usah dibahas, selesai. Kalau sahih bagaimana memahaminya? Nah, memahami hadis itu juga ada metode yang dikembangkan oleh para ulama kita. Salah satunya tidak boleh kita melupakan sababul nurutnya. Tidak boleh kemudian kita mengabaikan konteks di mana Nabi menyampaikan itu, melakukan itu, di mana terjadinya hadis itu. Karena konteks itu dan sababul nurutnya itu sangat kita butuhkan untuk memahami hadis itu, paling tidak untuk mendekati kebenaran apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk memahami hadis itu dengan hadis yang lain, interteks istilahnya kalau dalam kajian studi Islam. Nah itu penting itu. Jadi ada 2. Pertama harus tahu dulu sahih atau tidak. Kalau sahih kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, bagaimana memahami hadis itu. Sekali lagi, jangan langsung mengamalkan satu hadis tanpa membaca penjelasan para ulama. Ada yang pernah itu mahalabiu tapi ada benarnya. Benar itu. Ada orang kalau habis, mohon maaf ya, beristinja, tahu istinja toh? Istinja itu bersuci dengan batu.
karena tidak ada air. Setiap dia habis bertinja dengan batu, dia selalu salat witir. Selalu salat witir. Akhirnya ada teman yang lihat, loh, kok kamu salat apa sih? Saya salat witir. Loh, kok bisa? Di mana dalilnya? Ada hadis Nabi, man istajmara falyutir. Siapa yang telah beristijmar, bersuci dengan batu, hendaklah dia berwitir. Yang dia pahami berwitir itu adalah salat witir. Padahal yang dimaksud berwitir itu menggunakan batu dengan ganjil. Jadi salah itu kalau cuma hanya membaca teks saja tanpa membaca pemahaman para ulama, biasa kita salah terap. Karena makanya kita tidak boleh lepas dari kitab-kitab turas pendapat para ulama, karena itu nyambung sampai kepada para sahabat dan para nabi itu penjelasannya. Oke, Saya kira itu ya. Kita lanjut Ustaz, pertanyaan Ya. kedua dari saudara Hibzul Awalin tadi, bagaimana penjelasan terkait hadis maudhu Ustaz? Hadis maudhu. Hadis maudhu itu kalau bahasanya anak muda sekarang hoax Oh ya. atau hoax ya. Nah, jadi nggak benar. Jadi kenapa? Mungkin ada yang bertanya, hadis kok di maudhu? Maudhu itu artinya palsu ya, palsu. Awalnya itu orang menduga itu hadis, tapi setelah dilakukan penelitian ternyata itu nggak benar. Bukan dari Nabi, tapi ternyata dari orang. Salah satu indikator kalau hadis itu palsu adalah diriwayatkan oleh orang yang dikenal sebagai biasa berbohong, kadzib. Apalagi kalau di situ dikatakan aklabun nas, manusia yang paling bohong, atau kadzab. Itu kalau sudah kadzab itu kelas tinggi sudah itu. Paling pembohong itu pakai kelas kakap itu sudah. Nah, sementara nggak ada orang lain yang meriwayatkan hadis itu selain dia. Berarti nggak bisa diterima ini hadisnya ini. Itu disebut bukan lagi hadis dhaif, tapi dhaif paling tinggi. Maudhu itu hadis palsu, jangan diterima. Nah, tapi kadang ada hadis yang disebut hadis tidak ada asalnya, tapi maknanya bagus. Tidak apa-apa itu, tapi jangan disebut hadis, bilang aja riwayat. Nah, karena Anda semua para pemirsa, kalau misalnya Anda tidak yakin itu hadis, jangan mengatakan hadis, karena itu ada ancaman dari Nabi. Tapi cukup mengatakan riwayat, kalau maknanya bagus. Seperti yang sering kita dengar itu kan, bulwatan minal iman. Itu kan ungkapan anak-anak NU misalnya. Itu kan yang saya pahami, yang saya baca dalam kitabnya itulah aslalau, tidak ada dasarnya, tapi maknanya jayyid, sahih. Itu tidak apa-apa. Karena menurut para ulama, cinta tanah air bukan hanya iman saja sebetulnya, tapi itu bagian dari fitrah. Masa ada orang yang tidak suka dengan kampung halamannya? Itu orang stres itu. Jadi saya kira gitu ya. Oke. Baik. Ini pertanyaan terakhir Ustaz, ini juga dari pemirsa dari Ananda Putra Ustaz. Bagaimana menyikapi orang yang kaku terhadap sunnah dan pengertian dari bid'ah hasanah Ustaz? Ya, sebetulnya sih ya tadi saya sudah katakan bahwa memahami hadis itu memang ada dua yang dikembangkan oleh para ulama. Yang tekstualis tadi itu yang nggak mau melakukan kontekstualisasi, nggak ada hubungannya dengan sababul wurud atau penalaran pengembangan makna, enggak. Biasanya orang seperti ini kaku. Ya silakan saja. Yang salah itu adalah nyalahin orang. Nyalahin orang. Jadi kemana-mana sebut bid'ah-bid'ah itu nggak benar. Artinya jangan terlalu gampang mengatakan itu adalah bid'ah. Karena bid'ah itu definisinya bukan tidak ada pada zaman Nabi. Kalau itu definisinya tidak ada pada zaman Nabi, Anda semua ini bid'ah juga. Kan tidak ada pada zaman Nabi kita ini kan. Iya. Tapi yang dimaksud bid'ah itu adalah itu tadi yang saya katakan tadi, az-ziyadatu wan nuqsanu fil ibadah ma'ad nabi syari. Penambahan atau pengurangan satu ibadah yang tidak diizinkan oleh syariat dalam konteks ibadah. Jadi bid'ah itu ibadah dalam hubungannya dengan ibadah. Tapi kalau dalam hal-hal yang sosial sifatnya itu tidak ada bid'ah. Al bid'atu fil ibadah. Bid'ah itu dalam ibadah. Anda tiba-tiba salat maghrib 2 rakaat, itu bid'ah itu. Tapi kalau salat zuhur 2 rakaat itu bukan bid'ah. Kalau waktu-waktu di mana kemungkinan dibolehkan untuk salat zuhur 2 rakaat misalnya kasar boleh. Tapi salat maghrib itu Anda kurangi menjadi 2 rakaat bid'ah, karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Apalagi salat subuh 1 rakaat aja, untuk sekali 1 rakaat aja, enggak bisa itu. Itu bid'ah paling besar itu. Nah, kemudian ada ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah, sayyi'ah. Ungkapan bid'ah hasanah itu bukan dari Imam Syafi'i sendiri, tapi dari
Umar bin Khattab ketika beliau mengumpulkan sholat tarawih yang bisa-bisa di Masjid Nabawi pada saat itu dan membuat bising masjid, kemudian dikumpulkan dalam satu jamaah dipimpin oleh satu imam, maka beliau ada salah seorang sahabat yang bertanya, kalau tidak salah dalam kitab itu dikatakan Ubay bin Ka'ab, sahabat itu yang berkata, hadza lam yakun fi sya'nin Nabi. Ini tidak pernah terjadi pada zaman Nabi. Tapi Umar mengatakan benar. Walakin hal Hasan. Hasan. Nah dari situ Imam Syafi'i mengambil kata-kata bid'ah hasanah. Jadi memang ada hadis yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu dalalah, tapi ini umumnya kesannya bersifat umum. Tapi ulama berkata, ma min amin illa kad khussisa. Tidak ada satu lafaz yang bersifat umum kecuali telah ditaksis. Kelihatannya umum, tapi ternyata sahabat-sahabat juga sering melakukan bid'ah. Para sahabat mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan dan seterusnya banyak melakukan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Sekali lagi, jadi kalau kita sangat kaku dalam seperti itu ya kalian akan kemana-mana tidak pakai mobil. Pernah nonton videonya enggak? Orang yang kemudian disuruh turun dari mobil gara-gara mamanya membedakan, radio dibedakan, telepon dibedakan. Akhirnya sang sopir marah, sudah kamu turun dari mobil saya aja. Karena mobil juga beda, tidak ada pada zaman Nabi, yang ada itu unta. Kamu pergi cari unta saya. Mana ada unta di Indonesia? Jadi jangan kaku lah ya, yang bertentangan dengan syariat, yang tidak diizinkan oleh syariat. Nah, siapa yang berhak mengatakan tidak bertentangan dan bertentangan? Para ulama kita. Disitulah kaliannya para ulama kita, bukan kita. Gampang sekali kalau kita, ilmu kita kurang, gitu ya. Terima kasih. Oh iya, luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan dari pemirsa. Dan setelah ini kita akan menutup perjumpaan kita, pemirsa Beranda Dakwah. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan kembali nanti terkait kesimpulan dari materi kita hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik, pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung program. Oleh karena itu mari sama-sama kita simak penyampaian kesimpulan terkait materi hari ini dan nanti akan ditutup dengan doa oleh Ustadz Dr. Abdul Majid. Kepada Ustadz disilakan. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah para pemirsa UINSI TV ya, Beranda Dakwah dan seluruh kru, dari beberapa uraian kita tadi ada mungkin beberapa hal yang perlu disimpulkan ya, meskipun singkat sekali sebetulnya. Pertama, ya memang kita harus selalu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi sunnah itu tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa harus dipahami secara komprehensif ya. Tidak hanya itu seperti tadi pakaian, jenggot dan sebagainya. Karena dengan justru menghidupkan sunnah itu adalah jalan keselamatan kita, karena Islam ini adalah harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita sebagai pencinta sunnah, orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah juga harus cerdas-cerdas juga. Pertama kita harus tahu memilih dan memilah mana sunnah yang dikatakan sahih, mana yang tidak. Kemudian kalaupun juga dikatakan sahih, bagaimana memahaminya. Jangan langsung mengamalkan sebelum meminta penjelasan atau membaca penjelasan para ulama kita atau bertanya kepada guru-guru kita. Pahami dulu dengan baik baru diamalkan. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan sunnah itu bukan berarti harus kaku ya, seperti tadi. Anak-anak muda, ya silakan Anda jalankan aktivitas Anda sebagai anak muda, tapi bahwa karena yang namanya sunnah itu kan tidak mesti harus kolot, harus selalu pakaian gamis, harus pakai ini, pakaian seperti itu, ya bisa saja. Yang penting bisa menutup aurat dan pada saat salat itu ya tertutupi auratnya. Karena kadang juga saya melihat, kadang ada anak muda mahasiswa, kadang karena pakaiannya terlalu pendek, begitu dia ruku di depan kita malah kelihatan bokongnya. Padahal itu kan yang namanya aurat untuk laki-laki itu kan antara pusat dan lutut. Itu pada saat dia ruku itu. Jadi mau saya ada sedikit inilah menyesuaikan dengan
tuntunan agama, cara kita berpakaian. Saya kira alhamdulillah saya lihat anak-anak UINSI sudah seperti itu. Jadi saya kira gitu kesimpulannya. Tiga tadi itu, kita jangan kaku, apalagi kemudian terlalu gampang kita membedakan orang. Ya kita bisa berbeda. Saya kira ulama-ulama dari dulu pun juga sudah berbeda, para sahabat pun juga berbeda. Kita bisa berbeda. Jangan terlalu gampang menyalahkan orang. Nah itu yang kita kembangkan. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu, selama perbedaan itu masih bisa kita toleransi. Karena ada juga perbedaan yang tidak bisa kita toleransi. Ya, saya kira Indonesia luar biasa. Beragam pendapat para ulama kita dan amalan-amalan juga demikian. Saya kira demikian ya. Boleh ditutup dengan doa, Ustaz? Mari kita berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Dan kita senantiasa dalam lindungannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Karim, jadikanlah pertemuan atau majelis atau siaran kami hari ini adalah kegiatan yang Engkau rahmati, dan setelah kami berpisah atau bubar dari pertemuan ini senantiasa kami dalam perlindungan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, turunan kami, seluruh kru UINSI TV dan seluruh pemirsa beranda dakwah UINSI TV ini, jadikanlah kami semua adalah ahli ilmu dan ahli kebaikan, dan jangan sebaliknya Engkau jadikan kami sebagai ahli keburukan dan penyebar kemudaratan. Ya Allah, berikanlah pemahaman keislaman yang mendalam bagi kami. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Berikanlah pemahaman keislaman yang mendalam buat kami. Ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minnal wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Beranda Dakwah, alhamdulillah dengan ditutup doa tadi berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi nilai ibadah dan menambah wawasan kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Muhammad Akmal Ghifari mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang diberikan pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda di hari Selasa pukul 4 sore, tentu saja hanya di channel YouTube UINSI TV. Oleh karena itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.